Selamat datang di Facebook dan Instagram Tante Yuni. Hikayat Pangeran Suryanata dan Kerajaan Banjar. Di tanah Kalimantan Selatan, dalam ingatan kolektif masyarakat Banjar, hidup sebuah hikayat besar tentang Pangeran Suryanata, tokoh sentral yang menandai lahirnya tatanan kerajaan dan legitimasi kekuasaan yang berpijak pada adat, alam, dan restu leluhur. Hikayat ini bukan sekadar kisah seorang pangeran, melainkan narasi tentang bagaimana kepemimpinan dibangun melalui keselarasan antara manusia dan semesta. Latar zaman dan tanah Banjar. Pada masa ketika sungai menjadi jalan utama dan hutan adalah pelindung kehidupan, wilayah Banjar terdiri dari kampung-kampung yang hidup dari perdagangan sungai, pertanian pasang surut, dan hasil rimba. Kekuasaan belum terpusat, adat dan musyawarah menjadi penentu arah hidup bersama. Dalam situasi inilah, muncul kebutuhan akan pemimpin yang mampu menyatukan wilayah, menjaga adat, dan memastikan keadilan. Asal-usul Pangeran Suryanata. Pangeran Suryanata dalam hikayat digambarkan sebagai bangsawan yang memiliki garis keturunan kuat dan pendidikan adat yang matang. Ia dikenal berwatak tenang, tegas dalam prinsip, dan peka membaca tanda-tanda alam. Sejak muda, ia dilatih memahami hukum adat, tata pemerintahan, serta etika memimpin yang mengutamakan keseimbangan, bukan pemaksaan. Nama Suryanata sendiri dimaknai sebagai pemimpin yang membawa terang, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kebijaksanaan. Ujian adat dan takdir kepemimpinan. Hikayat Banjar mengaitkan takdir Pangeran Suryanata dengan peristiwa sakral Putri Junjung Buih, putri suci yang lahir dari buih sungai. Putri ini dianggap sebagai sumber legitimasi kekuasaan. Para tetua adat menetapkan bahwa hanya pemimpin yang ditunjuk alam yang berhak bersanding dengannya. Melalui ujian adat yang ketat dan penuh kesucian, Pangeran Suryanata terpilih sebagai pasangan Putri Junjung Buih. Penyatuan ini tidak dipandang sebagai pernikahan biasa, melainkan ikatan simbolik antara kekuasaan manusia dan restu alam. Dari sinilah, kepemimpinan Suryanata diakui secara adat dan spiritual. Berdirinya Kerajaan Banjar. Setelah penyatuan tersebut, Pangeran Suryanata diangkat sebagai pemimpin yang memusatkan kekuasaan dan menata pemerintahan. Kerajaan Banjar mulai terbentuk sebagai entitas yang mengatur wilayah, perdagangan, dan hubungan antar kampung. Dalam hikayat, Suryanata digambarkan tidak memerintah dari kejauhan. Ia sering menyusuri sungai, mendatangi kampung, dan mendengar langsung suara rakyat. Keputusan diambil melalui musyawarah, dan adat dijadikan dasar hukum. Pelanggaran adat ditindak tegas, tetapi selalu disertai upaya pemulihan keseimbangan. Hukum, adat, dan alam. Kerajaan Banjar di bawah Pangeran Suryanata menempatkan adat sebagai pilar utama. Sungai dijaga sebagai jalur hidup, hutan dilindungi sebagai sumber keseimbangan, dan perdagangan diatur agar tidak merugikan rakyat. Hikayat menekankan bahwa kekuasaan yang melanggar adat akan kehilangan legitimasi dan mengundang bencana. Pangeran Suryanata dikenal menetapkan pantangan-pantangan penting, terutama terkait sumpah dan janji. Janji di hadapan adat dan alam dianggap suci. Pelanggaran terhadapnya dipercaya akan berdampak bukan hanya pada pelaku, tetapi pada ketentraman seluruh wilayah. Tantangan dan keteguhan. Dalam perjalanannya, Pangeran Suryanata menghadapi tantangan dari luar wilayah dan konflik internal. Hikayat menceritakan upaya-upaya pihak asing untuk menguasai jalur perdagangan sungai. Namun pendekatan Suryanata lebih mengutamakan diplomasi dan penguatan internal, membangun kesetiaan rakyat melalui keadilan dan keterbukaan. Ketika konflik tak terelakkan, pertahanan dilakukan dengan memanfaatkan pengetahuan sungai dan dukungan kampung-kampung. Kemenangan tidak dirayakan berlebihan, yang diutamakan adalah pemulihan hubungan dan peneguhan adat. Warisan kepemimpinan. Peran Pangeran Suryanata tidak berhenti pada pendirian kerajaan. Ia mewariskan pola kepemimpinan yang menempatkan perempuan sebagai sumber legitimasi moral, adat sebagai hukum, dan alam sebagai mitra. Dalam ingatan Banjar, raja yang sah adalah raja yang adil, menjaga keseimbangan, dan setia pada sumpah leluhur. Nama Suryanata dikenang sebagai pemimpin yang membawa terang melalui keteraturan dan keselarasan, bukan penaklukan. Hikayatnya menjadi rujukan etika kepemimpinan dan identitas budaya Banjar. Hikayat Pangeran Suryanata dan Kerajaan Banjar terus diceritakan sebagai pengingat bahwa kekuasaan sejati lahir dari restu adat, kejujuran niat, dan tanggung jawab kepada manusia serta alam.